Kalau kita ngomongin soal patriot, apa sih yang kebayang di zaman sekarang? Mungkin bukan lagi soal angkat senjata di medan perang. Nah, ada sebuah rencana strategis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia yang coba mendefinisikan ulang apa itu bela negara. Fokusnya bukan lagi di medan perang fisik, tapi di kedaulatan data dan inovasi. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep yang menarik ini, patriotisme intelektual. Coba deh, kalau saya bilang bela negara, apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin sosok tentara yang gagah berani di perbatasan ya? Tapi pertanyaannya sekarang, apakah wujud patriot modern itu masih sama? Pertanyaan simpel di layar ini sebenarnya jadi titik awal dari seluruh pembahasan kita hari ini. Nah, disinilah pergeseran fundamentalnya kelihatan. Garis depan pertempuran itu udah nggak lagi di perbatasan fisik, tapi pindah ke server data, ke laboratorium riset. Senjata barunya bukan lagi senapan, tapi barisan kode dan terobosan inovasi. Inilah medan perang yang baru, tempat di mana kedaulatan riset dan teknologi bangsa kita dipertaruhkan. Oke, kedengarannya keren ya. Tapi kenapa sih konsep ini jadi penting banget sekarang? Kenapa mendesak? Untuk paham itu, kita harus lihat dulu nih, ada retakan-retakan apa aja sih di dalam benteng pertahanan intelektual kita saat ini? Ada beberapa kerentanan serius yang jadi pemicu lahirnya strategi ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 5 celah utama. Pertama, kita ini masih sangat bergantung sama teknologi dan software dari luar negeri, yang jelas mengancam kedaulatan digital kita. Kedua, ada risiko data-data riset strategis kita bocor. Ketiga, birokrasi yang kaku dan lambat itu bikin kita ketinggalan jauh dalam perlombaan inovasi global. Keempat, ini mungkin terdengar sepele tapi penting. Kesehatan fisik para pemikir kita terabaikan, yang akhirnya menurunkan produktivitas. Dan yang kelima, ada ancaman ideologi radikal yang bisa menyusup dan meracuni pusat-pusat keilmuan kita. Tabel ini unjukin perubahan pola pikir yang diharapkan, dan ini fundamental banget. Kita lihat dari pilar cinta tanah air. Dari yang sekarang mungkin lebih sering pakai produk asing karena praktis, harapannya kita jadi memprioritaskan inovasi lokal. Terus pilar kesadaran berbangsa, ini juga bergeser. Dari yang fokusnya cuma ngejar administrasi dan angka kredit, jadi fokus ke apa sih dampak riset ini buat negara. Ini bukan cuma soal ganti prosedur kerja, tapi ini soal merombak total cara kita berpikir. Nah, untuk menghadapi semua tantangan tadi, lahirlah sebuah visi baru yang disebut patriotisme intelektual. Tujuannya jelas, yaitu untuk menciptakan generasi baru aparatur sipil negara atau ASN yang berperan sebagai penjaga kedaulatan digital kita. Inilah inti dari patriotisme intelektual. Jadi ASN itu nggak lagi dilihat sebagai administrator biasa, tapi sebagai pelopor kedaulatan digital. Mereka dituntut punya integritas akademik yang tinggi, tangguh secara fisik dan mental, dan sekaligus jadi garda terdepan untuk melawan paham radikal di dunia akademik. Mereka bukan lagi sekedar abdi negara, tapi arsitek masa depan bangsa. Visi sebesar ini tentu butuh cetak biru yang jelas kan? Nah, melalui analisis SWOT, yaitu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, akhirnya lahirlah 4 strategi kunci. Anggap saja ini rencana pertempurannya. Strategi pertama, strategi agresif. Kenapa disebut agresif? Karena kita secara proaktif menggunakan kekuatan internal kita, yaitu para pemikir dan intelektual bangsa, untuk merebut peluang digitalisasi. Tujuannya satu, membangun sistem data nasional yang mandiri, aman, dan berdaulat. Kedua, strategi turnaround atau strategi membalikan keadaan. Di sini, kita pakai peluang yang ada, yaitu teknologi AI dan otomasi, untuk mengatasi kelemahan kita, yaitu birokrasi yang lambat. Idenya simpel, bebaskan para pemikir dari tumpukan kertas dan urusan administrasi, supaya mereka punya waktu lebih untuk pengembangan diri dan, yang terpenting, untuk berinovasi. Ketiga, ada strategi diversifikasi. Artinya, kita memperluas fungsi dari kekuatan yang sudah kita punya untuk menghadapi berbagai ancaman. Kekuatan kita adalah peran strategis kampus. Nah, fungsinya kita perluas, bukan cuma sebagai pusat pendidikan, tapi juga sebagai benteng pertahanan untuk melawan radikalisme dan spionase intelektual. Dan yang terakhir, strategi defensif. Ini adalah pertahanan murni. Tujuannya, meminimalkan kelemahan internal dan ancaman dari luar secara bersamaan. Caranya, dengan membangun budaya kerja yang lebih sehat dan melindungi kedaulatan riset. Harapannya, ini bisa jadi benteng agar talenta-talenta terbaik bangsa kita nggak hijrah atau mengalami brain drain. Oke, sebuah rencana sehebat apapun kalau cuma jadi dokumen ya percuma kan? Jadi pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa diambil sekarang juga? Rencana ini menawarkan 3 langkah konkret yang bisa langsung dieksekusi untuk memulai transformasi ini. Inilah 3 kemenangan cepat atau quick wins untuk memulainya. Pertama, lokakarya pertahanan digital.
Ini langkah praktis untuk melatih para ASN agar bisa mengenali hoax, sains, dan mengamankan akun-akun pemerintah. Kedua, gerakan Bangga Riset Lokal, yaitu membuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan alat dan referensi riset buatan dalam negeri. Dan ketiga, tantangan bela negara, semacam kompetisi untuk mencari solusi-solusi teknologi yang bisa memangkas birokrasi. 3 langkah awal yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Setelah melihat semua ini, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Strategi dari Indonesia ini sebenarnya menyuarakan sebuah kebenaran yang universal. Di era informasi seperti sekarang, tindakan patriotik yang paling krusial mungkin bukan lagi soal mengangkat senjata, tapi soal bagaimana kita menggunakan pengetahuan, data, dan teknologi. Jadi pertanyaan ini bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk kita semua. Di abad ke-21 ini, mungkinkah keyboard yang ada di depan Anda itu adalah garis depan pertempuran yang baru?